Okay, hello everyone. Welcome to Literary Theory and Criticism class. In today's meeting, we are going to do some wrap up. Jadi kita akan membahas kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari, tapi terutama kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah paham, kita sudah bahas satu persatu. Nah, bagaimana nanti pengaplikasiannya dalam ranah mahasiswa sastra ya. Jadi yang pertama, kita harus tentu saja memilih atau menentukan objeknya terlebih dahulu gitu ya. Karena kita berada di ranah sastra Inggris sehingga produk-produk sastra yang bisa dijadikan objek adalah tentu saja karya sastra ya, novel, puisi, lirik lagu, ya, lalu juga bisa sebenarnya unsur-unsur kebahasaan dalam film atau serial TV atau juga acara TV lainnya, contohnya seperti misalkan stand up comedy atau sketsa itu sebenarnya bisa dijadikan objek penelitian sastra ya, tetapi nanti fokusnya pada unsur kebahasaannya. Ketika menganalisa film misalkan yang menjadi fokus adalah bahasanya, bukan sinematografinya ya. Kalau misalkan meneliti stand up comedy, berarti nanti adalah unsur kebahasaan dalam memicu tawa gitu ya, komedi dalam bentuk verbalnya. Sedangkan komedi dalam bentuk slapstick atau body language dan lain-lain itu tidak terlalu diindahkan gitu ya. Kita fokus kepada urusan sastranya. Tentu saja dalam menentukan objek penelitian kita harus membaca terlebih dahulu gitu ya, kalau objeknya berupa tulisan ya seperti novel, puisi, atau kita harus menonton kalau objeknya berupa tontonan media audiovisual gitu ya, seperti film atau TV series. Tapi sebenarnya juga bisa dengan mendengarkan gitu ya, karena sekarang sebenarnya podcast juga ya itu bisa dikaji unsur kebahasaannya. Ada beberapa juga sastra yang berupa spoken ya, seperti audiobook. Itu juga bisa dijadikan objek penelitian dalam bidang sastra sebenarnya. Lalu ketika proses membaca, mendengarkan atau menonton, kita juga harus mengobservasi gitu ya. Kita menggunakan insting kita, perasaan kita, apa sebenarnya yang ada dalam objek yang sedang kita baca, ya, yaitu misalkan isunya. Sebuah bacaan, sebuah novel, puisi, film ini membahas isu apa gitu ya. Biasanya isu ini nanti terdiri dari sesuatu yang bisa kita lihat secara sekilas besar gitu ya. Atau juga isu-isu yang sebenarnya ada di bawah permukaan gitu ya, sehingga kita untuk mengetahui isu tersebut kita harus mencoba menelaah lebih lanjut gitu ya. Jadi tidak terlalu frontal gitu isu tersebut dibawakan, jadi nantinya tersirat dan tersurat ya. Kalau tersirat itu artinya yang kita harus melihat atau membaca, mendengarkan dan menonton lebih dalam lagi, sedangkan kalau tersurat nanti dia ada di permukaan gitu ya, kita menonton secara sekilas saja bisa terlihat isu-isu tersebut. Lalu ketika kita mencoba membaca satu karya sastra gitu ya, baik itu melalui pembacaan, pendengaran ataupun penontonan, biasanya kita sudah membuat hipotesis. Hipotesis adalah seperti rangkuman yang kita buat di depan gitu ya. Jadi ketika sebelum kita melakukan penelitian, kita itu sudah bisa mengira-ngira akan ke arah mana gitu ya sebuah penelitian tersebut. Jadi nantinya penelitiannya itu seperti kita meramalkan. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi kita sudah tahu akan ke arah mana gitu ya. Nah ini tapi hati-hati, jangan sampai malah kita sudah mengetahui hasilnya terlebih dahulu padahal kita belum melakukan penelitian ya. Itu yang tidak boleh. Jadi kita harus melakukan penelitian dulu, kita harus fair, harus adil dalam penelitian kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah punya, karena kalau kita sudah punya
menentukan hasil di awal, nantinya proses penelitiannya, proses pengumpulan datanya, pengolahan datanya, itu nanti kita secara otomatis menggiring ke arah hasil yang kita inginkan. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti hasil penelitiannya itu tidak objektif, tetapi akan subjektif karena dari awal mindset kita sudah terbentuk gitu ya, sehingga proses penelitiannya nanti terarah ke satu sisi tertentu. Ini yang harus kita hati-hati. Boleh kita punya hipotesis, boleh kita seperti meramalkan gitu ya, penelitiannya akan ke arah mana, hasilnya akan seperti apa, tetapi kita tidak boleh meyakini. Kita harus tetap jujur terhadap data apa yang ada di dalam data yang kita temukan tersebut. Nantinya objek penelitian sastra itu kita jadikan sebagai data utama atau primary data ya. Jadi nanti akan ada dua data. Yang pertama itu data primer, data utama yang kita ambil dari objek penelitian kita, yaitu karya sastra berupa novel, film, podcast dan lain-lain ya. Lalu berikutnya kita harus memilih teori. Nah, alangkah baiknya gitu ya, sebelum memilih teori, walaupun kita sudah memiliki hipotesis, kita harus tetap melakukan pembacaan atau penontonan atau proses pendengarannya itu sampai akhir terlebih dahulu. Jadi proses pembacaan, pendengaran, penontonan pertama ini di luar dari proses pengumpulan data ya. Jadi seperti mencari inspirasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai melakukan pembacaan, lalu walaupun kita punya hipotesis gitu ya, kita masih belum mengambil data terlebih dahulu. Setelah proses pembacaan, penontonan dan pendengaran awal tersebut selesai, baru kita berusaha, setelah kita tahu gitu ya isunya apa, lalu kita baru pilih teorinya. Teori apa yang cocok untuk membahas sebuah karya sastra guna mengangkat satu isu tertentu ya. Nah, nanti teori-teorinya tersebut disesuaikan dengan isunya, apa yang ingin kita kaji. Kemarin kita sudah bahas, kalau isu-isu perempuan, kita bisa menggunakan teori feminisme. Kalau mau mengangkat isu gender, gitu ya, biasanya gender yang di luar perempuan, kita bisa menggunakan queer studies. Lalu kalau mau membahas tentang sistem ekonomi politik, kita bisa menggunakan Marxisme. Kalau mau membahas fenomena-fenomena di negara-negara bekas jajahan atau fenomena-fenomena yang muncul dari orang-orang bekas jajahan, kita bisa menggunakan postkolonialisme. Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu, kita baca ada isu apa di karya sastra tersebut, lalu kita cocokkan isu tersebut dengan teori apa yang akan kita gunakan. Lalu berikutnya, setelah memilih teori, kita harus melihat sudut pandang, ya, karena misalkan sudut pandang ini nanti bisa berbeda-beda. Misalkan tadi teori tentang penjajahan, gitu ya. Penjajahan ini nantinya dilihat dari mana, sudut pandang penjajah atau orang yang dijajah. Itu nantinya tentu saja akan berbeda. Kalau misalkan sebuah karya sastra, gitu ya, ditulis oleh penulis Barat tentang daerah-daerah timur, misalkan contohnya daerah-daerah jajahan seperti Indonesia atau Singapura, Malaysia gitu ya, ditulis oleh penulis-penulis Eropa, baik itu dari Inggris, dari Belanda. Nantinya sudut pandangnya adalah orientalisme. Orient atau orang timur dipandang oleh orang barat, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Ketika suatu buku menggunakan sudut pandang tersebut, artinya gitu ya, kita harus memecahkan orientalisme apa yang misalkan sesuai dengan keadaan aslinya, atau hasil dari perspektif orientalisme mana yang berbeda dengan aslinya. Hasil pandangan orientalisme mana yang nantinya detrimental atau merusak atau tidak bagus ya, tetapi merugikan dari orang-orang timur. Nah, itu yang kita kaji. Jadi kita harus, kasarannya kita mau membela sudut mana gitu ya. Jadi kita mau membela sudut penjajah atau orang yang dijajah. Kalau menggunakan feminis, kita mau membela kaum perempuan, atau justru kita mau menonjolkan atau mengagung-agungkan sistem patriarki yang
menguntungkan laki-laki gitu ya. Nah ini jadi biasanya walaupun misalkan feminisme itu tentang perempuan gitu ya, tetapi ada juga perempuan nanti lawannya laki-laki gitu. Tapi banyak juga peneliti atau pencetus teori tentang feminisme yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi tidak selalu gitu ya jenis kelamin mana membela jenis kelamin yang sama, atau misalkan dari kondisi ekonomi seperti apa nanti mendukung representasi atau cerminan penokohan jalan cerita karya sastra yang sesuai dengan kondisi ekonominya. Jadi orang kaya mendukung orang kaya, orang miskin mendukung orang miskin. Jadi tidak selalu seperti itu gitu ya, bisa juga kebalikannya. Nantinya teori ini gitu ya, walaupun kita gunakan sebagai panduan acuan dalam penganalisaan sebuah karya sastra, nantinya teori tersebut juga bisa dijadikan sebagai data, tetapi data sekunder, data kedua. Jadi secondary data, kalau tadi karya sastranya adalah primary data, kalau teorinya jadi ketika proses analisa dijadikan data sekunder, artinya ketika misalkan di bab 1 itu tentang introduction, jadi bab 1 skripsi itu berisi ini dalam ranah di sistem atau penulisan yang digunakan di Unrio ya, nanti digunakan di universitas lain nanti berbeda lagi. Kalau di Unrio nanti bab satunya itu adalah introduction nanti berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan lain-lain. Nanti bab 2-nya berisi teori. Nah, itu nanti kita mengulas teori apa, teori siapa gitu ya. Teori tersebut menyatakan apa gitu ya. Nah, itu di bab 2. Nanti bab 3-nya dituliskan metode cara pengumpulan datanya seperti apa, bentuk datanya seperti apa, cara pengolahan datanya seperti apa, cara memastikan keabsahan datanya seperti apa. Nanti itu harus dijabarkan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan secondary data yang nanti ada di bab pembahasan, biasanya bab 4. Nanti bab 4 juga bisa disisipkan teori sebenarnya gitu ya, tetapi teori yang disisipkan tersebut haruslah mendukung proses analisa, mendukung proses interpretasi gitu ya. Jadi nantinya walaupun mengacu pada pokok atau inti yang sama, teori yang disertakan di bab 2 dengan bab 4 itu harus berbeda. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang sama. Kalau misalkan di bab 2-nya nanti teorinya digunakan kutipan asli. Nah, nanti di bab 4 teori yang digunakan itu harus yang sudah diparafrase, misalkan bukan kutipan asli dari pencetus teorinya ya. Nah, di situ posisi teori dalam bab 4 tersebut dijadikan sebagai data sekunder. Sedangkan data primernya tadi adalah dari objek penelitian itu sendiri, yaitu berupa produk karya sastra. Lalu biasanya teori kan di bab 2, bab 3-nya nanti membahas tentang metodologi. Metodologi dalam penelitian sastra itu nanti menggunakan kualitatif. Kualitatif artinya datanya, hasil penelitiannya nanti akan berupa kata-kata, kalimat, frase, paragraf gitu ya. Ini lawannya dari kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti hasilnya adalah angka ya, datanya pun berupa angka. Berbeda ya dengan kualitatif. Nah, tapi nanti ada juga yang percampuran, namanya kuasi. Jadi percampuran antara kuantitatif dengan kualitatif. Nama metodenya adalah kuasi. Nah, berikutnya metodologi dalam penelitian sastra itu biasanya menggunakan metode deskriptif, artinya data itu harus dideskripsikan. Interpretasi dari si peneliti itu nanti dideskripsikan di bab 4 biasanya ya, di bagian hasil penelitian dan discussion. Lalu biasanya penelitian sastra itu menggunakan library research. Library research artinya pengumpulan datanya, penginterpretasian hasilnya itu dilaksanakan di perpustakaan, kajian pustaka gitu ya. Ini lawannya misalkan kajian field research yang dilakukan harus di lapangan. Contohnya misalkan
biasanya ilmu-ilmu alam seperti biologi atau engineering ya, jurusan-jurusan teknik biasanya ketika meneliti ya mereka harus di lapangan gitu, tidak bisa di perpustakaan di pustaka gitu. Lalu biasanya penelitian sastra juga menggunakan metode konten analisis, artinya kita menganalisa isi dari objek yang kita teliti. Isi dari misalkan objek yang menjadikan objek adalah novel, berarti kita meneliti isi novel tersebut untuk kita deskripsikan pemahaman kita agar pembaca penelitian kita itu mengerti. Kita masuk ke contoh. Ini adalah tulisan saya ya. Sebenarnya merupakan potongan dari tesis saya. Tulisan ini saya terbitkan di jurnalnya Universitas Sanata Dharma. Jadi saya meneliti fashion blog yang ada di Indonesia atau fashion blogger Indonesia. Saya meneliti bayang-bayang kolonialisme. Jadi Indonesia itu kan merupakan negara bekas jajahan, tentu saja warga negaranya gitu ya, bangsanya itu masih terpengaruh kondisi-kondisi ketika masa penjajahan, walaupun gitu ya sekarang warga negaranya itu bukan merupakan warga negara yang saat itu dijajah secara langsung. Jadi di penelitian ini saya menggunakan teori postkolonialisme ya, karena saya melihat sisa-sisa penjajahan, sisa-sisa masa penjajahan apa yang masih tertanam di benak orang Indonesia. Ya, di sini sebenarnya saya tidak menggunakan teori postkolonialisme secara umum, ya. Jadi saya belum mengerucut ke teorinya siapa. Nah, ini yang berikutnya. Ketika kita menggunakan satu teori tertentu, kita juga biasanya harus menentukan teorinya siapa yang kita gunakan. Ya, jadi tadi misalkan ketika postkolonialisme yang saya gunakan dalam paper tadi itu secara umum gitu ya. Jadi saya tidak mengerucut sehingga bahasan-bahasan teori postkolonialismenya itu secara umum saja. Sedangkan banyak kalau terutama isu ya nanti tergantung dengan isu yang digunakan, isu yang ingin dikaji itu biasanya ketika isu yang spesifik kita juga harus menggunakan pencetus teori yang spesifik juga. Nah, nanti kita sambungkan antara isu yang kita bahas, setelah kita tahu isu apa yang kita bahas, isu yang terdapat dalam karya sastra yang kita jadikan objek penelitian, itu kita cocokkan dengan teorinya gitu ya. Jadi kita memilih teori setelah kita mengetahui ingin membahas isu apa dalam satu objek penelitian berupa karya sastra. Dari isu tersebut nanti kita paralelkan dengan terminologi utama dari satu teori tertentu. Nah, nanti ini biasanya masing-masing teori itu nanti satu teori itu nanti banyak pencetusnya. Nah, masing-masing pencetus ini nanti akan memiliki terminologi atau istilah-istilah yang khas menurut mereka sendiri. Contohnya nanti Homi Bhabha itu menggunakan misalkan hibriditas. Ini berbeda dengan misalkan teorinya Edward Said yang menggunakan orientalisme. Padahal keduanya ini merupakan pencetus teori postkolonialisme, tetapi istilah yang digunakan itu berbeda. Walaupun nanti misalkan ada istilah-istilah yang mirip gitu ya definisinya, tetapi mengerucutnya nanti secara spesifiknya itu akan berbeda, sehingga kita harus memilih gitu ya, kadang mau menggunakan teorinya siapa. Lalu berikutnya definisi. Nah, biasanya nanti satu istilah itu memiliki definisi sendiri. Walaupun misalkan istilahnya mengacu sama gitu ya, istilah yang diacu itu sama, tetapi bisa jadi istilah yang digunakan itu berbeda. Atau misalkan satu istilah yang sama, tetapi nanti definisinya berbeda. Sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu teorinya siapa yang ingin kita gunakan. Ketika kita mendefinisikan suatu istilah, definisi dari pencetus teori siapa yang ingin kita gunakan dalam mengkaji teori kita. Lalu nantinya gitu ya, si pencetus teori inilah yang nanti tulisannya dia, tempat dia mencetuskan teorinya ini yang kita gunakan sebagai sumber utama teori. Jadi kalau misalkan teori Marxisme, nanti misalkan yang kita gunakan adalah Karl Marx. Nah, nanti
bukunya Karl Marx lah yang kita gunakan. Nanti ada banyak sekali ya, ada Manifesto, ada Das Kapital, atau misalkan Karl Marx bukunya yang berkolaborasi dengan Engels. Kalau kita mau membahas tentang false consciousness, berarti teori Marxisme yang kita gunakan adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Ada dua ya. Atau misalkan contohnya seperti ini adalah skripsi saya. Skripsi saya itu menggunakan teori Marxisme. Tetapi Marxismenya itu, karena saya membahas authorial ideology atau ideologi kepenulisan dalam novel Crazy Rich Asians. Jadi teori yang saya gunakan itu teorinya Terry Eagleton. Teorinya Terry Eagleton. Jadi dia sama-sama Marxis, tetapi dia relatif lebih baru, tahun 60-70-an gitu ya. Dia mengklasifikasikan, jadi Marxisme itu kan membahas ideologi. Nah, Terry Eagleton ini nantinya mengklasifikasikan jenis-jenis ideologi yang bisa ditemukan dalam sebuah karya sastra. Nantinya kalau tidak salah ada 6 jenis ideologi, tapi saya hanya fokus ke ideologi kepenulisan atau authorial ideology. Jadi walaupun di skripsinya saya memang merunut gitu ya dari Karl Marx, tetapi nanti teori yang saya gunakan untuk mengkajinya itu adalah teori Terry Eagleton. Lebih spesifiknya pada bahasan tentang ideologi kepenulisan atau authorial ideology. Jadi saya tidak membahas, tadi ada 6 jenis ideologi, saya tidak membahas ideologi yang 5 lainnya. Saya hanya fokus ke authorialnya saja. Ya. Jadi dikerucutkan kembali. Kalau tadi penelitian yang tadi yang menggunakan postkolonialisme itu adalah postkolonialisme secara general. Penelitian saya yang menggunakan Marxisme ini sudah lebih mengerucut gitu ya, menggunakan teorinya Terry Eagleton. Lalu dalam mengkaji sebuah karya sastra menggunakan teori, kadang itu kita menggunakan dua teori atau lebih. Jadi kita harus mengkombinasikan teori, terutama untuk topik-topik yang intersection atau bertemu. Jadi satu topik sebenarnya merupakan pertemuan antara dua topik atau lebih, dua isu atau lebih. Contohnya misalkan teori perempuan yang dihubungkan dengan ekonomi, sehingga nanti harus menggunakan teori Marxist feminism. Jadi perempuan gitu ya dikaji dari sudut ekonominya, karena ini sebenarnya ada, kalau dirunut gitu ya, ada juga pengaruh dari perekonomian terhadap penindasan terhadap perempuan. Contohnya misalkan karena laki-laki dianggap sebagai breadwinner, atau breadwinner itu apa? I forgot. Mencari nafkah keluarga gitu ya, sehingga nantinya perempuan ini tidak penting-penting amat kalau tidak memiliki atau tidak mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ekonomi pun ada hubungannya dengan penindasan terhadap perempuan. Gitu. Nah, jadi persimpangan antara isu-isu perempuan dengan ekonomi ini gitu ya mengharuskan peneliti menggunakan dua teori sekaligus, Marxisme dan feminisme. Atau juga misalkan biasanya gitu ya, postkolonialisme itu awal-awalnya memang digunakan untuk membahas perbedaan yang kontras, misalkan orang kulit putih dengan kulit hitam. Kulit putih dengan kulit hitam misalkan dalam ranah Amerika. Amerika itu negara pertama gitu ya, artinya sebagai negara pertama nantinya isu-isunya yang dibahas akan sangat berpusat kepada Amerika saja. Sedangkan perempuan-perempuan di negara ketiga seperti di Asia, di Timur Tengah itu tidak ikut terbahas, sehingga muncul satu teori baru yaitu third world feminism atau feminisme dunia ketiga. Artinya fenomena-fenomena perempuan sebagai second class citizen terhadap laki-laki, dan juga posisi perempuan-perempuan ini sebagai people of color, misalkan perempuan orang Asia. Itu nanti isu-isunya berbeda dengan isu-isu feminisme orang kulit putih. Jadi muncul juga keinginan gitu ya agar
perempuan-perempuan yang ada di negara belahan dunia ketiga itu ingin terwakili juga ya dalam gerakan feminisme, sehingga muncul third world feminism, atau misalkan percampuran atau kombinasian antara feminisme dan deconstruction. Ini sepertinya saya pernah jelaskan ya. Jadi misalkan ketika dalam karya sastra anak-anak atau children literature, kenapa kok penyihir selalu digambarkan sebagai perempuan jelek, gitu ya. Nah ini nantinya misalkan dalam satu karya itu biasanya seperti itu gitu, tetapi belakangan ini muncul penyihir-penyihir sebagai perempuan cantik. Artinya di situ ada konstruksi atau pattern atau pola di mana perempuan penyihir itu selalu perempuan jelek dirubah, didekonstruk, dihancurkan gitu ya konstruksi tersebut, sehingga dibuat penyihir sebagai perempuan yang cantik. Artinya ketika meneliti karya tersebut ya, kita harus melihat konstruksi apa yang dihancurkan dan dekonstruksi apa yang dibangun dengan menggunakan teori feminisme, karena yang menjadi objek penelitiannya adalah perempuan ya. Jadi kita menggunakan dua teori ini. Nah, biasanya ketika kita mencampurkan atau menggunakan dua teori atau lebih, terutama teori-teori dari cabang ilmu yang berbeda-beda, itu nanti disebutnya adalah interdisipliner. Jadi teori-teori dari cabang ilmu atau disiplin ilmu yang berbeda-beda digunakan dalam satu penelitian. Ya, ini namanya interdisipliner. Biasanya ini interdisipliner digunakan dalam contohnya jurusan atau program studi pengkajian American Studies ya, S2 saya itu karena membahas Amerika gitu ya, membahas fenomena-fenomena yang ada di Amerika. Jadi nanti teorinya itu ada banyak, selain teori-teori sosial seperti teori-teori sastra, nanti juga digunakan teori American Studies-nya, misalkan karena penelitiannya itu library research atau penelitian pustaka. Jadi penelitiannya bukan field research di mana si peneliti berada di Amerika Serikat sendiri gitu ya, sehingga nantinya fenomena-fenomena Amerika ini dilihat dari sudut pandang orang di luar Amerika gitu ya, sehingga itu satu teori tersendiri, biasanya namanya teori transnational American Studies. Itu teori American Studies ya. Nanti dibutuhkan lagi teori sosial seperti teori-teori dalam mengkaji karya sastra yang sudah kita bahas. Jadi nanti ada dua teori gitu ya. Ini contohnya adalah teori penelitian saya. Penelitian saya ini menggunakan teori postfeminisme. Tetapi di dalamnya gitu ya, saya meneliti, karena ini penelitiannya dalam ranah American Studies, jadi saya menggunakan teori American Studies, yaitu teori American Studies-nya adalah postnasionalisme. Karena kenapa postnasionalisme? Karena yang menjadi objek penelitiannya adalah lirik dari lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh perempuan bernama Lana Del Rey, sehingga teori American Studies yang cocok digunakan adalah postnational American Studies. Kenapa? Karena teori postnasional ini membahas kelompok-kelompok warga negara Amerika yang kalau nasionalis itu nantinya berhubungannya dengan nasionalis itu misalkan first class citizen seperti laki-laki, orang kaya, kulit putih. Nah, post nasional ini nanti berhubungan dengan second class citizen seperti perempuan, African American, Native American gitu ya. Jadi di luar orang-orang yang mainstream seperti white Anglo-Saxon Protestant ya. Sehingga teori American Studies-nya yang digunakan adalah postnasionalis. Sedangkan teori sosialnya yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah postfeminis, di mana postfeminis ini nantinya digunakan sebagai sudut pandang untuk membongkar struktur-struktur feminis gitu ya. Jadi tidak semua perempuan keberatan berada di bawah dominasi gitu ya. Ada juga perempuan-perempuan mungkin satu atau dua yang dengan sukarela bahkan malah menginginkan berada di bawah dominasi laki-laki gitu ya. Jadi tidak semua perempuan ingin
independen, dan itu sudut pandang feminis ya, post feminis. Sudut pandang post feminis itu sah-sah saja kalau memang perempuan berada di bawah dominasi laki-laki, kalau memang perempuan tersebut menyadari dan tidak keberatan bahwa dirinya berada di bawah dominasi tersebut, gitu ya, sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Jadi yang saya gunakan teori sosial atau post feminis yang saya gunakan itu justru awalnya dalam penelitian ini saya merunut dulu dari feminismenya, jadi seperti apa dominasi dalam atau yang hal-hal apa saja yang dianggap dominasi oleh feminisme, oleh teori feminisme. Lalu saya gunakan teori post feminismenya untuk mendongkrak atau membongkar atau membalikan dominasi tersebut. Jadi teori post feminisnya yang saya gunakan adalah Angela McRobert kalau nggak salah. Itu tentang double entanglement. Jadi walaupun gitu ya, jadi saya kan harus melihat apa dulu bentuk-bentuk dominasi yang ada dalam lirik lagu albumnya Ultraviolence Lana Del Rey. Lalu saya gunakan teorinya Angela McRobbie untuk membalikan bahwa kalau perempuannya tahu dia berada di situasi tersebut dan dia tidak keberatan dan tidak ingin melepaskan diri dari dominasi tersebut, sebenarnya dominasi tersebut sah-sah saja, gitu ya, karena post feminis sendiri juga beranggapan bahwa woman independence itu merupakan hak pribadi, gitu ya. Jadi dia mau merdeka secara perempuan mau mandiri atau tidak itu silahkan, tergantung mereka sendiri, gitu ya. Okay, we have come to the end of the presentation. Are there any question?